Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Misbahu yang kami hormati, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sekalian. Mudah-mudahan niat tulus dari Bapak Ibu semua berangkat di Masjid Al-Misbahu ini dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian rutin pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali pengajian pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dan dilanjutkan dengan surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. Surat An-Nasr artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fakhrul Razi. Insyaallah beliau yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Dan langsung saja kepada beliau Ustadz Fakhrul Razi, waktu dan tempat kami persilahkan dan diaturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib yang pasti insya Allah dimuliakan dan selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Basa Jawi nopo basa Indonesia biasanipun? Kula basa Jawi mboten saged Campur-campur nggih. Nggih. Mboten sah ngangge ndok, nek ngangge ndok separo mawon. Gado-gadone mboten sah ngangge ndok. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur bisa silaturahmi di masjid ini, yang alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk bisa datang saat ini. Karena apa? Ketika saya dari tadi pagi dikabari untuk meluangkan waktu silaturahim ke sini, ketika saya tidak menata hati, menata pikiran, dan benar-benar lillahi ta'ala mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi banyak aral, banyak rintangan yang itu menghambat saya untuk datang ke sini. Alhamdulillah, salah satu wujud kehambaan kita kepada Allah, salah satu wujud rasa keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita mau dan mampu untuk bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama.
hidup itu harus pintar-pintar untuk bersyukur kepada Allah. Kula wau jam 11:30 niku ndelalah mampir jajan soto. Kula nek cerita sing penak-penak, sing mboten penak mboten kula critake. Pas jajan soto di WA. WA niku Mbah Putri, Mbah Kakung ngertos to WA? WA niku dijawil kancane. Tat posisi wah makan soto. Kula ngoten to. Kula foto niku ben cah nom cepret. Kula send jes. Waduh. Arep tak jak makan siang, mau siap. Akhirnya 12:30 saya niati, waduh wis wareg. Tapi karena saya niati untuk menjalin silaturahim sama teman saya, nek diajak maam kok nolak, kuwi salah. Akhirnya bismillah, jam berapa? 12:30 tat. Oke, meluncur. King Jalan Palangtritis meluncur ten Kronggahan. Jalan Palangtritis ten Kronggahan niku mesti kan sotone pun mandap nggih. Pas cen kula golek sing rada adoh ben pas sotone mandap. Dugi Kronggahan maem. Akhirnya waduh nek mie ayam kok jane kula jak ngopi tapi kok wah belum makan siang ya tat ya wis bakso wae apa mie ayam. Saya beli bakso. Akhirnya alhamdulillah ngobrol-ngobrol. Salah satu inti obrolannya saya sampaikan sekarang. Niki nek mboten jamaah mriki mboten kula kandhani le. Mengke ampun dikandak-kandake nggih. Napa intine? Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib memberikan pesan kepada kita, yaitu apa? Jangan engkau pernah memikirkan sesuatu yang tidak kamu dapatkan setelah kamu berdoa kepada Allah. Tetapi berfikirlah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita dapat menghitungnya. Itu nasihat Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah kepada kita. Wow niku cerita ngalor ngidul sing salah satu intine. Wong nek ketemu wong kok ceritane gur ngresula. Wah, Pak, lha piye? Wah, dodolan seminggu ku sepi. Loh, lah kowe iki lagi seminggu sepi, aku wis sesasi sepi wae ya sih guyu kok. Kula nggih ngoten. Lah kok iso tat? Lho. Kowe iki piye to mosok dadak tak ceramahi. Nek ceramah ning aku kudu ngundang, nek karo bakso tok ora cukup kula ngoten to. Ya sithik wae tat bocoran ya tak kandhani. Sekian lama Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita. Sekian tahun Allah sudah memberikan rizki kepada kita. Sekian tahun Allah sudah menjadikan dagangan kita laris, kita jual belikan. Ketika nek gur petang dino wae kowe ra kepayon kok ngresula, kok le kebangetan mentole. Kula ngoten nggih. Wah, kok iso tat? Lo iso. Karena apa? Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Nek awake dhewe kok terus-terus ngresula, piye Allah arep nambah? Nek kowe pengen ditambah dodolanmu, laris lemu dodolan, gampang lemu dodolan, tak kandhani pripun tat? Pertama,
Sesuk kowe mangkat ke omah aja lali maca Bismillahirrahmanirrahim pertama. Terus apa tat? Kedua, nek rapal kebangetan ora tak bayari baksomu. Ngoten to? Apa tat? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wis teko kono tok nek kowe arep apal. Lha ana terusane ana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita tutup. Kok iso tat? Pertama, ketika kita mau melangkahkan kaki keluar rumah dengan niat bismillah, Rasulullah mengatakan insya Allah setiap satu langkah kita, satu putaran roda kita menggugurkan dosa-dosa kecil yang tidak sengaja kita lakukan. Itu yang pertama. Dan janji Allah, ketika setiap gerak hidup kita, satu tarian nafas kita selalu melibatkan Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Tirmidzi, dikatakan salah satu inti artinya nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat, Abdullah bin Abbas namanya. Dia menasihati, Rasulullah menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah berilah aku satu nasihat saja. Ya wis tak kandani. Apa ya Rasulullah? Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah selalu berada di hadapanmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu 100% benar adanya. Ketika setiap langkah kita, setiap tarian nafas kita, setiap hembusan nafas kita selalu melibatkan Allah, pasti Allah akan selalu terlibat dalam setiap aktivitas kita. Yakin apa mboten? Wah, kalah karo wedang teh. Yakin apa mboten? Jatah tempe. Wah, lah kula angsal mboten mungkin niku. Oh, alhamdulillah. Kula soalé mau nggih batin, wah iki kok ketoke apa ya seneke. Kula ngoten nggih wis rasa dipikir kula ya enak kula ngoten mawon. Bismillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali. Janji Allah ketika kita selalu melibatkan Allah, ketika kita selalu menjaga Allah dengan apa? Berusaha melakukan semua perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jamaah sekalian, awake dhewe niku ajeng napa-napa, arep ngopo-ngopo, arep lunga ning ndiya wae, arep ngopo wae, nek wis awale diniati bismillah niku mesti apik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godi nek ajeng poso. Niku insyaallah apik. Tapi nek wong arep berbuat jahat niku mboten mungkin ajeng bismillah. Umpama wong ajeng nyopet, kan mboten mungkin Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an nyopetun lillahi ta'ala, mesti mboten mungkin. Wong ajeng nyolong nggih ngoten, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nawaitu an nyolongun lillahi ta'ala, mesti nggih mboten mungkin.
Makanya Rasulullah Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita, mari kita awali setiap langkah kita, setiap kehidupan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niki wae mesti do lali kabeh ajeng maem. Wong mboten, alhamdulillah. Insyaallah. Yang pertama itu, jagalah Allah. Ketika kita mau menjaga Allah, ketika kita mau berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah, insya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bila umatmu bertanya, aku gini di, kata Allah, jawaban, sungguh-sungguh aku sangatlah dekat. Bahkan banyak yang sampai mengatakan Allah itu berada di setiap urat nadi kita. Allah itu berada di setiap aliran darah kita. Allah itu berada di setiap hembusan dan tarian nafas kita. Karena fa inni qarib, kata Allah, sangat-sangatlah dekat. Janji Allah tidak akan mungkin Allah ingkari, janji Allah tidak akan mungkin Allah kurangi, bahkan akan Allah tambah atau Allah ganti yang lebih baik. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sapa sing donga, sapa sing njaluk karo aku, insyaallah, kata Allah, aku kabulke, kata Allah. Dengan kita menjaga Allah, dengan kita berusaha selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita yakin bahwa satu-satunya sesembahan kita hanyalah Allah, konsekuensi logisnya, Bu, nek awake dhewe niku yakin percaya Allah niku satu-satunya sesembahane awake dhewe, niku nggih kudune iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita mohon segala pertolongan. Soalnya nopo sakniki niku kathah nggih jane pun kae biyen, kae zaman para nabi, para rasul niku napa melih sakniki kathah slot kathah tiyang sing iyyaka na'budu wa iya mboten kanasta'ine, mboten kalih Allah. Enten sing njaluk kalih dukun, enten sing njaluk kalih wong pinter, enten sing njaluk kalih gunung, malah enten ten mriko nika enten sing jarene iwak putih, lele putih niku nek njukuk banyune iso tambah awet enom. Lah geneh kosmetik mboten payu nggih, Bu. Gur cebar cebur wae awet enom jarine. Tapi sing mriko niku kula nggih nate nyoba, Bu. Sing mriko niku nggih simbah-simbah ngoten niku. Lah pripun lek awet enom nek simbah-simbah ngoten kula nggih penasaran. Tak tiliki dalu-dalu niku kula mriko nggih. Jan kula niati niku, niat kula pengin ngerti kaya ngopo to. Bukan berniat untuk syirik, bukan berniat untuk tidak percaya, bukan. Hanya akan melihat asli niki kaya ngopo to. Sopo to sing rono? Ternyata niku nggih kathah sing mriku mobil-mobilan, wong-wong sugih-sugih niku. Wah, nggih bener. Banyak yang orang iyyaka na'budu nasta'ine mboten kalih Allah. Karena apa? Waduh, aku nek urung rono, wah ya bener tokoku sepi, wah ya bener gaweanku ruwet, wah ya bener rumah tanggaku padudan wae, aku urung rono, niku kathah. Padahal Allah berjanji ketika kita menjaga Allah,
Allah akan menjaga kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau membiasakan lisan kita untuk mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah la in syakartum la azidannakum, Allah akan selalu menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kaitannya dengan nasihat Ali bin Abi Thalib tadi, awake dhewe niku nek ndonga kalih Gusti Allah niku mesti kan nggih tujuan to. Mesti niku. Nek arep ndonga niku mestine kan nggih enten tata krama, enten soba sita. Wong awake dhewe niku ajeng njaluk ten Pak RT mawon kudu necis, nelitit, jungkatan, nganggo parfum, nganggo jarik, nek perlu njilih tanggane. Niku namung ajeng ten ngene Pak RT njaluk tanda tangan ngurus KTP. Necis, licit ingkang sepindah Pak RT. Pripun, Mbah? Kula sowan mriki silaturahim nggih, sing ingkang kaping kalih ngapunten niki ajeng perpanjangan KTP. Oh nggih, lah pripun, Mbah? Niki wonten sing ingkang jenengan serat tanda tangani Pak RT. Oh nggih, pun kula pundi mriki kula sekesek nggih. Nggih pun Pak RT, alhamdulillah matur nuwun nggih, mugi-mugi barokah sedaya ning Pak RT. Nggih, Mbah, pun matur nuwun pamit. Niku ajeng sowan Pak RT. Niku dereng Pak RW, Pak Lurah, Camat, Bupati, liya-liyane. Mesti luwih ndelecit, mesti luwih necis, jungkatane luwih alus. Nek perlu potong rambut sik nek bapak-bapak. Mesti. Oh ibu-ibu niku sosok ajeng ketemu Pak RT, Pak RW ngoten gelange dienggo kabeh. Nek mlaku ngoten nganti ngeten krompiang, Mbah. Kok dengaren mlakumu kaya baris. Lah piye ora? Lah tangane sine kaya ngene krompiang. Wabeh gelange dingge. Niku nganti ngoten niku, mriki mboten enten to? Napa mboten enten sing ndek gelang akeh? Waduh. Nggih insyaallah. Wah nek karet mboten muni. Nek karet niku ibu-ibu sing nika nek mriki insyaallah sedanten mulya, sedanten umpama duwe nggih disimpen mboten usah diegleh-eglehke. Egleh-eglehke niku bahasa Inggrisnya napa to rada angel bahasa Indonesianya. Rasah dipamerke nek duwe disimpen, ora usah diketok-ketokke, ndak dijaluk tangga nih pun disimpen. Wangsul ten wau. Begitu juga dengan kita mengharap berdoa kepada Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa mohon kepada Allah. Walaupun janji Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan setiap hamba-hambaku, umat-umat Muhammad yang minta berdoa memohon kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 285. Setelah perintah puasa Ramadan. Ada yang menyebabkan, salah satunya tempat. Salah satu yang menyebabkan dikabulkannya doa kita yaitu tempat. Tempat yang paling disukai oleh Allah yaitu Baitullah. Baitullah itu apa? Nek awake dhewe ndelalah ten Mekah nggih mriku enten Ka'bah. Enten Hijr Ismail, enten Raudhah, tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Lalu kalau tidak di sana berarti kita berdoa tempat yang paling baik yaitu masjid kita. Itu tempat yang pertama Masjid Pramila, monggo
nek cen longgar wektune azan ten masjid. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW berkata, setiap satu langkah kita menuju masjid untuk sholat jamaah menggugurkan satu dosa yang tidak sengaja atau dosa kecil yang kita lakukan. Omahe nyelot adoh, ganjarane nyelot akeh. Sing omahe cedhak mboten usah pindah omah. Kok ndadak adol omah. Ple omahku tak dol. Ngopo, Mbah? Ben ganjaraku akeh pun mboten sah. Terus nek umpama ajeng ten masjid mboten sah dadak muter teko pakuning ratan mboten sah. Pun mriki mawon. Bersyukurlah yang dekat masjid ketika azan kita bisa berangkat, hujan deras kita bisa berangkat, bersyukurlah. Itu salah satu keuntungan. Yang kedua, tempat sudah kita berdoa di masjid. Yang kedua, waktu. Ada beberapa waktu ketika kita sudah sampai ke masjid, waktu yang mustajab kalau kita di rumah melaksanakan qiyamul lail, sholat malam atau sholat tahajud. Berapa rakaat terserah, 2, 4, 6 sekuatnya. Ditutup dengan witir 1 atau 3 semampunya. Tetapi ketika di masjid ada waktu-waktu yang mustajab, antara lain yang pertama di antara azan dan iqomah. Azan rampung, mangkatan masjid, niati sholat, tahiyatul masjid ditambah sholat qobliyah 2 rakaat. Sebelum kita melaksanakan sholat wajib, sambil menunggu iqomah, kita berdoa kepada Allah. Bebas doanya. Ajeng basa Jawi saged, ajeng bahasa Indonesia saged, ajeng bahasa Arab saged. Lalu yang kedua, bapak-bapak yang berangkat jamaah sholat Jumat, duduknya imam di antara 2 khutbah, itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Pramila ibu-ibu nek bapake putrane kakung jaler ajeng tindak masjid dielekke, "Le, Pak, ampun kesupen napa, Bu? Mengke ndonga le." Nah, muga-muga mboten keturon. Sosok keturon tangi-tangi pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, ampun komat. Niku kathah saking kesele nyambut gawe teko masjid pun ngantuk, imame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku kathah. Napa melih kadang-kadang nek khotib sing suarane mboten banter niku kadang-kadang nggih angleris nyelot banter kalah kalih ngoroke. Niku dados waktu yang mustajab ketika kita sudah datang ke Baitullah, sudah datang ke masjid. Lalu otomatis insya Allah ketika kita berdoa sebaiknya kita menghadap ke kiblat. Gangsal menit melih. Lalu selanjutnya ndonga kalih Gusti Allah niku mboten sah detail-detail. Gusti Allah niku pun to insya Allah tahu keinginan kita dan tahu kebutuhan kita. Dados nek ndonga kalih Gusti Allah niku mboten sah detail-detail. Umpama enten mbake napa putrane napa wayahe sing dereng kagungan bojo, dereng kagawon ndonga niku mboten sah detail-detail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Berikanlah istri untuk anakku ya Allah. Ya kira-kira tingginya 150 ya Allah. Ya kalau enggak pegawai negeri minimal pekerjaan di Pertamina ya Allah. Ya Allah, rumahnya jangan jauh-jauh ya Allah. Ya Pingit atau Malioboro aja ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah.
Pun boten sah ngoten niku. Boten sah nganti detail-detail. Pomone ajeng putrane golek gawean nggih ngoten niku. Ya Allah, anakku mau cari pekerjaan ya Allah. Jadikanlah dia bendahara umum ya Allah. Ya gajinya kira-kira 3 juta sampai 5 juta cukup ya Allah. Jangan banyak-banyak ya Allah. Jangan engkau beri pekerjaan yang jauh dari rumahku ya Allah. Yang deket-deket saja ya Allah. Pun boten sah ngoten niku. Ya Allah, berikanlah istri yang soleh solehah, istri yang soleh atau kualik ya, suami yang soleh atau istri yang solehah untuk anak dan cucu kami ya Allah. Tapi nek ndonga nggih terus waton, ya Allah, engkau mesti tahu apa yang ku mau ya Allah. Mboten ngoten niku. Padake iklan rokok mawon ku tahu yang ku mau. Walaupun Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo yang pasti niatan saya ke sini insyaallah wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dimanapun, kapanpun, saya sowan kemanapun, insya Allah bertujuan saling mengingatkan. Bukan saling menggurui, tapi saling mengingatkan karena kewajiban kita sebagai sesama muslim dan sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu mengingatkan dalam hal kesabaran dan untuk selalu mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, dalam hal keimanan kepada Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Amarga napa? Al insan makhalul khata' wan nisyan. Sak ampuhe wong, sak pinter-pintere wong mesti nek jenenge salah, kalau lali niku mesti enten. Ustadz, Kiai, Habib niku nggih kerep salah napa meneh ten ngarepe bojo nih. Habib niku ketoke ngoten niku, ustadz niku ngoten niku nek punten omah anane mung ra kepeneran, ngono salah ngene salah. Karena apa? Al insan mahalul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang sempurna, selalu diliputi dengan kesalahan dan kelupaan. Makanya dengan kita selalu berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah semampu kita dan berusaha menjauhi semua larangan-larangan Allah semampu kita, harapannya tentunya kita benar-benar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memanggil kita, malaikat mencabut nyawa kita, benar-benar kita menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, benar-benar menjadi muslim yang sejati. Salah satu niki ngeten niki, datang ke masjid dilanjutkan dengan tholabul ilmi. Awake dhewe niki metu langsung malaikat langsung lho niki hitungan detik. Awake dhewe mengki metu bar jamaah isya, malaikat langsung laporan kepada Allah. Ya Allah, A B C D F G jaluk donga jenengan kabulke ya Allah. Karena janji Rasulullah, barang siapa yang mendatangi majelis ta'lim untuk menuntut ilmu, berkumpulnya orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang muslim, insya Allah semua doanya setelah selesai akan langsung dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, mudah-mudahan sehat selalu, saling mengingatkan dalam hal kesabaran, saling mengingatkan dalam hal ketakwaan, dalam hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya azizu ya ghaffar, ya azizu ya ghaffar, ya fattahu ya razak,
ya Fattahu ya Razak ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.